Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sistem pernapasan pada manusia. Sebelumnya perkenalkan, namaku Dino. Manusia, hewan dan tumbuhan sebagai makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernapas. Tanpa oksigen kita tidak bisa bernapas ya teman-teman. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, Dino akan mempelajari sistem pernapasan yang terdapat pada tubuh Dino. Yuk disimak penjelasan Dino ya, teman-teman. Ini adalah ilustrasi dari paru-paru Dino, di mana paru-paru Dino itu terdapat oksigen yang masuk dan kemudian menghembuskan karbon dioksida. Itu adalah salah satu proses pernapasan, yaitu bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen ataupun O2 dan kemudian mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Selanjutnya kita akan membahas sistem pernapasan manusia. Jadi sistem pernapasan manusia itu teman-teman sudah pada tahu belum? Ada apa saja sih? Yuk kita simak-simak bersama ya. Alat pernapasan manusia. Jadi, pernapasan manusia terdiri dari beberapa alat ataupun organ tubuh. Yang pertama terdiri dari hidung. Jadi, udara masuk melalui hidung, kemudian menuju ke laring. Setelah masuk ke laring, kemudian udara masuk ke trakea. Selanjutnya, udara akan masuk ke bronkus. Dan yang terakhir, udara akan masuk menuju organ paru-paru. Jadi itu adalah organ-organ yang digunakan untuk pernapasan manusia. Udara keluar masuk melalui hidung dan juga mulut, namun akan lebih baik jika melalui hidung. Nah, jadi teman-teman sudah tahu belum kenapa sih lebih baik udara itu masuk melalui hidung dan bukan mulut? Nah, jadi di dalam hidung terdapat organ-organ yang akan membantu menyaring udara dan tidak akan ditemukan pada mulut, sehingga akan lebih baik udara itu masuknya lewat hidung dan bukan mulut. Nah, jadi di dalam hidung terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung kuman ataupun udara yang mengandung kotoran. Terdapat selaput lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu serta kelembapan udara yang kemudian akan masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya ada laring atau pangkal tenggorokan. Jadi, laring atau pangkal tenggorokan ini berfungsi untuk sebagai tempat melekatnya selaput ataupun pita suara. Dan selanjutnya ada trakea atau batang tenggorokan. Trakea terletak di depan tenggorokan dan terdiri dari tulang-tulang rawan berbentuk cincin. Pada trakea terdapat katup yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran pernapasan. Sistem kerja trakea ada dua. Yang pertama, ketika sedang berbicara, katup menutup, saluran makanan tertutup dan saluran pernapasan terbuka. Selanjutnya, ketika sedang menelan, katup membuka, saluran makanan terbuka dan saluran pernapasan tertutup. Selanjutnya kita masuk pada organ bronkus atau cabang batang tenggorokan. Nah, bronkus ini merupakan cabang batang tenggorokan yang menyambungkan antara trakea dan paru-paru. Bronkus terdiri dari dua cabang, yang masing-masing cabang menyambungkan ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Selanjutnya adalah bronkiolus atau anak cabang batang tenggorokan. Nah, bronkiolus ini merupakan percabangan bronkus yang terdapat dalam paru-paru. Jumlah cabang pada bronkiolus sesuai dengan jumlah lobus atau gelambir pada paru-paru. Pada paru-paru sebelah kanan terdapat 3 lobus dan paru-paru kiri terdapat 2 lobus. Selanjutnya ada paru-paru ataupun pulmo. Nah, jadi paru-paru ini terletak dalam rongga dada dan terdiri dari 3 gelambir pada paru-paru kanan dan 2 gelambir pada paru-paru kiri. Jadi berbeda. Di dalam paru-paru inilah terjadi pertukaran udara kotor yang mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan udara bersih yang mengandung oksigen atau O2. Nah, jadi ini adalah ilustrasi oksigen yang masuk ke dalam paru-paru. Dan selanjutnya, karbon dioksida kita akan menghembuskan karbon dioksida
dan kemudian kita akan menghirup oksigen lagi. Pertukaran udara ini tepatnya terjadi dalam gelembung paru-paru atau alveolus yang bersentuhan dengan bronkiolus. Jadi seperti itulah sistem pernapasan yang terjadi di dalam tubuh manusia. Teman-teman sudah paham belum bagaimana sistem pernapasan manusia? Semoga sudah paham ya. Dino pamit undur diri, sampai jumpa lagi.